Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lahul mulku wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di kajian Ramadan, yaitu membahas babul ilmi di dalam kitab Mishkatul Masabih karya al-Imam al-Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahi alaihi. Kita di pertemuan ini kita baca dari hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم. Riwayat Imam Muslim. Ini adalah salah satu hadis yang masyhur, hadis yang terkenal di kalangan kita, di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, karena hadis ini sering digunakan untuk seorang dai untuk berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu. Jika seseorang meninggal dunia, maka semua amalannya yang telah dibuat di dunia sudah terputus atau tertutup. Jadi catatan lembarannya sudah ditutup. Buku catatan amalnya sudah ditutup. Sudah tidak ada lagi catatan-catatan amal yang akan ditulis ketika seseorang sudah meninggal dunia. Akan tetapi ada 3 amal yang masih terhitung ketika seseorang itu atau ketika kita nanti meninggal dunia. Apa saja? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sesuatu sedekah yang bisa digunakan terus-menerus. Misalnya seseorang membangun masjid, atau membangun madrasah, atau membangun sesuatu yang bermanfaat, ataupun seseorang membeli Al-Quranul Karim ataupun membeli kitab-kitab lalu diwakafkan di dalam masjid, diwakafkan kepada madrasah. Nah, ini adalah sedekah jariyah yang pahalanya itu bisa terus-menerus. Jikalau orang membaca Al-Quran tersebut, atau jikalau orang menggunakan masjid tersebut, jikalau orang belajar di madrasah tersebut, membaca kitab yang diwakafkannya, maka terus-menerus pahalanya mengalir kepada orang yang bersedekah tersebut. Subhanallah. Lalu yang kedua, yang tidak akan terputus jikalau seseorang meninggal dunia, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang jikalau orang tersebut mendapatkan ilmu tersebut, belajar ilmu tersebut, lalu mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, orang lain yang dia ajarkan, jikalau orang tersebut mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkan lagi misalnya kepada orang yang lainnya, maka pahalanya juga mengalir kepada orang yang mengajarkan pertama kali. Itu jikalau orang tersebut meninggal, tetap menjadi pahala yang mengalir karena ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Lalu yang ketiga, yaitu adalah waladun salih yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan. Nah, di sini banyak orang yang berpikir untuk dikhususkan kepada anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi ada sebagian orang berpikir bahwasanya ini khusus untuk anaknya saja, untuk seseorang yang memiliki anak dan anaknya saja yang soleh. Maka demikian, kalau misalnya dikhususkan seperti itu, maka ada ketidakadilan. Untuk siapa? Untuk seseorang yang tidak memiliki anak misalnya, itu tidak memiliki pahala dari sisi yang ini, sisi yang ketiga ini. Ataupun dengan kalimat yad'u lahu, kalau misalnya dikhususkan kepada anak yang mendoakannya saja,
Maka bagaimana jikalau anak tersebut walaupun soleh tapi tidak mendoakan? Maka kalimat di sini yang dimaksud daripada waladun saleh yad'u lahu adalah anak yang soleh, anak dari siapapun itu. Jikalau anak yang soleh ini mendoakan orang yang meninggal, maka doanya sampai kepada orang tersebut, orang yang meninggal tersebut. Atau anaknya seorang mayit tersebut, dia soleh, anaknya itu soleh. Karena apa? Karena didikan daripada orang tuanya. Walaupun anak tersebut tidak mendoakannya, akan tetapi fiil yang sesuatu yang ia kerjakan, sebuah kebaikan yang ia kerjakan, pahalanya bisa sampai kepada orang tuanya yang telah mendidiknya menjadi anak yang saleh. Jadi kalimat tersebut yang disabdakan Rasulullah SAW di dalam hadis ini tidak terpatok kepada anak yang saleh saja anak kandungnya, ataupun anak yang saleh saja yang harus mendoakan, seperti itu. Jadi umum, anak kandungnya ataupun anak orang lain yang mendoakannya itu pasti juga sampai ke pahalanya kepada orang yang meninggal, ataupun anaknya yang anak didikannya yang soleh walaupun tidak mendoakan tapi fiil kebaikannya itu bisa menyebabkan pahala kepada orang tuanya yang telah mendidiknya menjadi anak yang soleh. Subhanallah, ini adalah agama Islam, agama yang mudah dan indah. Betul. Ini adalah 3 amalan yang tidak terputus ketika seseorang meninggalkan dunia ini. Maka usahakan kita rajin bersedekah, khususnya sedekah jariyah, dan juga kita belajar ilmu agama lalu mengajarkan, sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, dan juga kita didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita menjadi anak yang saleh agar bisa bermanfaat, bisa mendoakan kita khususnya ataupun mendoakan orang lain agar bisa selamat daripada azab-azab hari kiamat ataupun azab-azab dalam kubur nantinya. Amin Allahumma amin. Lalu kita lanjut kepada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, wa anhu, ya anhu di sini yang dimaksud adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannati wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi ilmuhu amaluhu lam yusri bihi nasabuhu rawahu al-Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini lumayan panjang dan banyak makna yang tersirat di dalam hadis ini. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi maknanya barang siapa yang membantu seseorang keluar daripada suatu masalah, walaupun masalah itu kecil di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya keluar dari suatu masalah nanti pada hari kiamat. Jadi ketika kita menolong seseorang keluar daripada suatu masalah yang ada di dunia, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita nanti ketika kita mendapatkan masalah di hari kiamat kelak. Lalu wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Contohnya seseorang yang memudahkan kepada orang yang sulit. Misalnya ada orang yang susah, ketika ia minjam uang kepada diri kita misalnya. Orang tersebut meminjam uang kepada diri kita. Lalu kita, misalnya kita sebagai orang yang mempunyai uang, ketika orang miskin tersebut, orang yang tidak mampu tersebut meminjam kepada diri kita, lalu kita buat ringan. Ringan. Misalnya kita sudahi, kita
ikhlaskan utangnya, kita tidak minta kepadanya. Ini membuat ringan, mempermudah orang yang sedang susah. Ataupun kita ringankan jangka waktu membayarnya, kita tidak patokkan. Ini meringankan orang yang sedang susah. Maka apa ganjarannya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Subhanallah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, saudara muslimnya, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Wallahu, sebutkan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Ini adalah poin daripada kehidupan. Ketika kita menolong seseorang, lebih-lebih seorang muslim yang kita tolong, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta orang tersebut akan menolong kita. Kita menolong sedikit, Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita lebih besar lagi daripada apa yang kita lakukan kepada saudara kita, baik sesama muslim ataupun menolong hal dunia sesama orang selain muslim. Subhanallah, itulah bukti bahwasanya jikalau kita melakukan sesuatu pasti ada timbalan, dan pasti timbalan tersebut lebih daripada apa yang kita lakukan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan barang siapa orang yang berjalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan daripada menuntut ilmu. Kalau seseorang berjalan mencari jalan untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum jikalau ia berkumpul di dalam suatu masjid, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan satu sama lain, mengajarkan Al-Quran tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali orang-orang kumpulan tersebut, kaum tersebut akan datang kepadanya ketenangan. Ketenangan itu adalah rahmah, datang rahmat kepadanya, ketenangan di dalam hatinya, tidak ada kesedihan di dalamnya. Jikalau kaum dia membaca Al-Quran di dalam masjid ataupun saling mengajarkan Al-Quran di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan ketenangan di dalam hatinya, rahmat di dalam hatinya, menghilangkan semua kesempitan-kesempitan, semua hal-hal yang menjadi muskilah di dalam hatinya tersebut. Lalu wa ghasyiyatuhumur rahmah, ghasyiyatuhum rahmah atau ghattathum, ditutupi malaikat rahmat, ditutupi malaikat rahmat kepada kaum tersebut, dan barakah, keberkahan mengelilingi kaum tersebut yang melakukan hal yang sudah disebutkan tadi. Hafathum malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu, fi man indal malaika. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, menceritakan kepada malaikat-malaikat. Wa man batta'a, artinya adalah mengakhirkan, takhir. Batta'a itu terakhir. Bihi amaluhu, amalnya terakhir. Jadi amalan sedikit sekali amalnya untuk amalan-amalan ibadah. Batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabu, nasabnya, maka nasabnya tidak bisa sebab nasab dia bisa menjadi yang terdepan. Kalau amalnya sedikit, maka dia menjadi orang yang terakhirkan, tidak bisa menjadi orang yang terdepan karena nasabnya saja. Karena nasab saja tidak bisa menjamin seseorang bisa menjadi orang yang terdepan, yang diutamakan. Tetapi amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjamin orang itu bisa menjadi orang yang terdepan. Ini masih masuk kepada hadis-hadis yang sebelumnya, masih nyambung, karena ketika nasab dia tinggi akan tetapi dia tidak paham ilmu agama, amalnya sedikit, tidak beramal untuk
ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu kita baca hadis yang ke-8 di pertemuan ketiga ini. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nas yuqda alaihi yawm al-qiyamah rajulun istushhida فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب به على وجهه ثم ألقي في النار رواه الإمام مسلم. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sangat panjang yang di dalamnya memiliki makna yang sangat besar yang bisa kita jadikan introspeksi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada orang-orang yang dipanggil pertama kali untuk dihakimi pada hari kiamat. Sekiranya ada 3 orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya di dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Lalu ketika disodorkan jasadnya, ditanya apa yang kamu lakukan pada jasad tersebut, orang tersebut mengatakan, saya berperang sampai saya syahid itu hanya untuk kau. Dikatakan qataltu fika ay fi mardatika, saya berperang untuk mendapatkan ridhamu ya Allah Subhanahu wa taala sampai saya mati syahid. Tetapi dijawab kadzabta, engkau berbohong, walakinnaka qatalta li an yuqal, akan tetapi engkau berperang untuk berbunuh untuk dikatakan bahwasanya engkau adalah orang yang kuat. Dan orang-orang telah mengatakan hal tersebut ketika engkau mati syahid, orang-orang mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang kuat. Tetapi di dalam hati engkau tidak memiliki niat tersebut, akan tetapi di hati engkau tidak memiliki niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi niat untuk dikatakan seseorang lain bahwasanya engkau adalah orang yang kuat. Maka malaikat disuruh untuk menariknya. Fasuhiba ala wajhi. Yang maksud adalah wajahnya di bawah, kakinya di atas, baru ditarik sampai dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Lalu yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, seseorang belajar ilmu agama dan juga mengajarkan ilmu agama tersebut, wa qara al-Qur'ana, dan seseorang juga membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, dan ketika ditanyakan apa yang kau lakukan pada jasadmu, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an, saya belajar ilmu agama dan juga saya mengajarkan ilmu agama dan juga saya membaca Al-Qur'an hanya ingin mendapatkan ridhamu ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab, kadzabta, kamu berbohong. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal, akan tetapi engkau belajar ilmu agama agar dikatakan innaka alim, bahwasanya engkau adalah orang yang alim. Belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama untuk dikatakan innaka alim, bahwasanya engkau adalah orang yang alim, memiliki ilmu banyak.
Wa qara'atal Qur'ana liyuqala huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an bukan niat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berniat untuk dikatakan kamu adalah seorang qari. Ujian daripada hal-hal dunia. Faqad qila, dan orang-orang telah mengatakan bahwa engkau alim, engkau qari. Lalu karena ia niatnya tidak ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, ia juga dihukumi sama seperti orang yang di atas tadi. Ditariknya oleh malaikat, ditariknya wajahnya di bawah sampai dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Lalu orang yang ketiga, orang yang terakhir, rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Allah Subhanahu wa taala karuniai ia harta yang banyak. Fa'utiya, dan ketika ditanya, lalu orang tersebut mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha. Saya tidak meninggalkan jalan, kalau misalnya orang itu suka berinfak di dalamnya, illa anfaqtu fiha, kecuali saya berinfak di dalam tersebut. Jadi orang ini rajin berinfak. Laka, disebut laka. Jadi berinfaknya hanya karena engkau ingin mendapatkan ridhamu ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab, kadzabta, engkau berbohong. Lakinnaka fa'alta liyuqal, akan tetapi engkau melakukan hal tersebut, berinfak yang banyak, berinfak yang sangat banyak, untuk dikatakan bahwasanya engkau adalah orang yang gemar berinfak, orang yang dermawan, bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ketiga juga mendapatkan hukuman yang sama, yaitu ditarik kepalanya di bawah, kakinya dia ditarik sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah min dzalik. Maka dari contoh tiga orang tersebut sudah dipastikan jikalau orang niatnya salah dalam melakukan sesuatu, niatnya bukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, niatnya hanya mencari kepuasan duniawi, mencari pujian-pujian yang dilontarkan oleh manusia-manusia yang ada di dunia ini, maka hukumannya sudah dijelaskan di dalam hadis ini. Rasulullah bersabda, hukuman yang sangat berat, ditarik kepalanya, ditaruh ke bawah, ditarik kakinya di atas sampai dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut menjadi orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Maka perbaiki niat kita hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sedikit-sedikit, kita perbaiki, kita niat bahwasanya niat kita hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di pertemuan ini kita baca 3 hadis. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita bertemu di pertemuan selanjutnya sampai akhir Ramadan ini. Semoga Ramadan ini berkah, selamat terus menjalankan puasa sampai akhir nanti. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, keberkahan, dan bisa mendapatkan seluruh keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.